Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, baiklah kita lanjutkan pertemuan kali ini. Sebelumnya kita bicara tentang manajemen kas. Itu untuk sesi yang pertama. Kita coba sekarang untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Masih lanjutan manajemen kas. Baiklah kita buka PowerPoint yang akan saya sajikan sebagai berikut. Yang pertama, coba kita akan melihat apa tujuan manajemen kas itu diterapkan oleh suatu manajemen suatu perusahaan. Yang pertama tujuannya adalah bagaimana perusahaan bisa meminimalkan saldo kas yang menganggur atau idle kas. Kita tahu bahwa tujuan manajemen kas bagaimana perusahaan mampu menetapkan kas optimal. Atau dengan kata lain, perusahaan mampu menetapkan jumlah kas sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih dan tidak kekurangan. Dan apabila terjadi berlebih, akan terdapat kas yang menganggur atau idle kas. Karena itu dengan tujuan manajemen kas, meminimalkan saldo kas yang menganggur tersebut, sehingga tidak terjadi inefisiensi. Yang kedua, perusahaan bisa menerima kas dan menggunakan kas tepat waktu. Bagaimana perusahaan menggunakan kas supaya bisa tepat waktunya adalah dengan pengelolaan jumlah kas yang cukup tersedia. Dia bisa membayarkan hutangnya tepat waktu, dia bisa mampu membeli persediaan barang tepat waktu. Ya. Demikian juga dia bisa menerima kas ya, dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Itulah tujuan kenapa perusahaan memerlukan manajemen kas yang dibutuhkan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa sumber dan pengeluaran kas di sini disajikan. Yang pertama, sumber aliran kas itu yang berasal dari operasi, itu penerimaannya berasal dari hasil penjualan. Yang kedua, sumber kas itu berasal dari penerimaan piutang, artinya piutang yang tertagih menambah saldo kas, penjual juga memasukkan menambah kas juga demikian. Dan sebaliknya, pengeluaran kas dari aktivitas operasi, yang pertama dia beli bahan baku, dia bayar tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dia bayar biaya operasional yang terdiri dari biaya administrasi dan umum dan biaya penjualan, dan juga dia bayar pajak. Yang kedua, apa sumber dan pengeluaran kas dari aktivitas investasi? Yang pertama, kas itu bisa menerima kas berasal dari penjualan aktiva tetap. Tentu kita pahami, aktiva tetap yang tidak digunakan lagi, tidak terpakai, itu bisa dijual, bisa mendapatkan tambahan kas atau menambah modal perusahaan sebagai sumber dana. Yang kedua, dan sebaliknya, apabila kas itu mengeluarkan untuk membeli aktiva tetap, itu merupakan pengeluaran kas berarti. Sebaliknya. Penerimaan kas juga dari aktivitas investasi berasal dari penjualan surat-surat berharga. Ya. Penjualan surat berharga yang diinvestasikan ke dalam bentuk, ya, bisa juga investasi dalam bentuk saham, ya, surat berharga atau efek, dan surat berharga yang lainnya bisa digunakan perusahaan. Dan sebaliknya, apa dia beli surat berharga, berarti ia akan mengeluarkan sejumlah kas. Penerimaan lain dari mana? Aktivitas investasi. Bisa juga misalnya dari biaya sewa, penerimaan sewa, ya, penerimaan sewa, penerimaan bunga atas dana yang dia tanamkan. Kemudian yang ketiga, aktivitas dari pembiayaan financing. Dari mana ia menerima dana atau menerima kas? Dari jual saham, kas akan masuk. Dia berhutang, kas akan masuk, hutang bertambah. Laba ditahan akan menambah uang kas dan juga menambah laba biaya modal sendiri perusahaan berarti dengan demikian. Dan sebaliknya, apa yang dikeluarkan dari aktivitas pembiayaan? Bayar dividen perusahaan. Kita tahu bahwa sebagian laba selain ditahan juga dibagikan kepada para pemegang saham berupa dividen. Yang kedua, dia bayar hutang, ya, bayar bunga, bayar angsuran, itu merupakan pengeluaran kas dari aktivitas pembiayaan. Yang ketiga, bayar saham. Andai kata saham sudah beredar, ditarik atau dia orang jual kembali kepadanya, ia akan mengeluarkan sejumlah dana kas untuk membayar
saham yang dikembalikan kepada perusahaan. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui sumber-sumber kas itu berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, ya, dan aktivitas lainnya, makanya perusahaan harus menerapkan strategi bagaimana manajemen kas itu yang diperlakukan. Yang pertama bisa dengan cara mempercepat inventory turnover. Perputaran presiden dipercepat. Apa strateginya? Bagaimana upaya meningkatkan penjualan agar supaya inventory tersedia cepat berputar, tidak mendap terlalu lama, ya, sehingga tidak terjadi efisiensi dari inventory turnover yang cepat. Apa manfaatnya inventory turnover yang cepat? Mengurangi cost of inventory, kas berputar dengan cepat, mengurangi risiko kerusakan dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana caranya perputaran piutang, receivable turnover bisa dipercepat. Berarti jangan sampai terjadi piutang macet, piutang macet. Oleh karena itu berarti selektif dalam pemberian piutang secara preventif, kemudian aktifkan penagihan piutang, jalin hubungan yang baik kepada yang menghutang, agar supaya turnover receivable-nya cepat dan tidak macet. Yang ketiga, jangka waktu hutang dagang, ya, perpanjang. Berarti dengan perpanjang hutang dagang, berarti pengeluaran kas juga akan tidak begitu besar. Manfaatnya kalau misalnya dibayarkan melalui piutang dagang. Jangka waktu cukup banyak. Ada dua biaya yang ditimbulkan memegang kas. Yang pertama adalah trading cost atau biaya transaksi. Biaya untuk bagaimana mengubah kas itu menjadi suatu berharga. Ya. Yang kedua, opportunity cost, biaya kesempatan yang dimanfaatkan. Opportunity cost itu adalah peluang seseorang untuk mendapatkan pendapatan, tapi dia tidak jadi karena dia memilih alternatif yang lain. Ya, demikian. Yang terakhir dari manajemen kas ini adalah kita menentukan kas optimum, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, bahwa kas optimum itu bagaimana perusahaan mendapatkan kas, menetapkan jumlah kas yang sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih dan tidak kurang. Ada salah satu model untuk menentukan cost optimal dengan rumus demikian. Kas optimum akar 2 kali B kali T dibagi I. B itu adalah kebutuhan. B itu adalah biaya transaksi kas, kemudian T itu adalah pengeluaran kas selama beberapa waktu tertentu per periode, dan I adalah tingkat bunga yang berlaku. Kita bisa harapkan apa keuntungan kalau kita peroleh manajemen kas dengan kas optimal seperti ini? Yang pertama, kita bisa memanfaatkan potongan harga dan pembayaran. Kenapa? Kita mampu membayar tepat waktu, bisa dapat potongan mungkin. Kita bisa membeli barang dalam jumlah yang partai besar karena uang kas kita tersedia cukup banyak. Yang kedua, likuiditas perusahaan terjaga. Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya yang segera harus dipenuhi, itu bisa dilakukan dengan baik. Apa kebutuhannya? Membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Dan yang kedua, kemampuan perusahaan untuk membiayai perusahaannya sehari-hari. Yang ketiga, manfaatnya apa? Bisa memanfaatkan kesempatan penawaran istimewa. Misalkan ada supplier yang mensuplai barang dalam jumlah bahan baku yang dalam partai besar, bisa memberikan potongan apabila memanfaatkan pembelian tersebut. Yang keempat, kesempatan pembelian murah. Ya, bisa jadi berkaitan dengan 3 juga. Apabila terjadi pembelian dalam partai besar, bisa murah. Apabila terjadi penawaran secara tiba-tiba, tidak terencana, bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Kita berikan salah satu ilustrasi sebagai contoh di sini. Ada kebutuhan kas 8 juta satu periode tertentu. T notasinya biaya tetap transaksi per transaksi adalah 400. Kemudian bunganya ada 15%. Maka ketika kita masukkan dalam rumus tersebut tadi, kita peroleh saldo kas yang optimal itu adalah Rp206.556. Dari gambar tersini terlihat bahwa ada grafik total biaya, ada grafik total biaya tetapnya per transaksi, ada grafik biaya variabelnya. Diperolehlah di sini total biaya cost-nya adalah
Rp15.200 dengan jumlah kas optimumnya 205.556. Berarti di sini kita tahu bahwa rata-rata kas tersedia kita bagi dua saja, kas optimal 206.556 dibagi dua menjadi Rp103.278. Berapa kali frekuensi terjadinya kas? Kebutuhan tadi setiap periode 8 juta rupiah dikalikan dengan dibagi dengan kas optimal 206.556, diperolehlah adalah 38 kali transaksi kas itu yang dilakukan secara optimum. Mahasiswa sekalian, sesi kedua dari manajemen kas sudah cukup selesai. Lain waktu kita lanjutkan lagi di topik pembicaraan yang berikutnya. Sekian saja pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.